Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Nuraini. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori inflasi. Apakah itu teori inflasi? Mari kita simak. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Pengantar inflasi adalah kenaikan barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama. Keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Penyebab inflasi, permintaan yang lebih besar pada supply, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi, tekanan permintaan dan dorongan ongkos, peredaran uang kartal yang tak terkendali, kekacauan politik dan ekonomi, serta tuntutan kenaikan upah. Baik, selanjutnya timbulnya inflasi. 1. Tarikan permintaan. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Bisa kita lihat pada PPT yang tertera di layar. Untuk keterangannya, P adalah harga, Q jumlah barang, yang E keseimbangan pasar. Yang kedua, cost push inflation. Disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, yaitu bahan baku atau upah, gaji. Untuk rumusnya bisa kita lihat di PPT. Untuk keterangannya sama dengan yang tadi. Selanjutnya, teori-teori inflasi. Yang A, teori kuantitas. Inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu jumlah uang yang beredar. Yang kedua, psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Yang B, teori Keynes. Inflasi terjadi karena 1. Keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya, dan yang kedua, adanya perebutan rezeki antar kelompok. Lanjut, dampak inflasi. Yang pertama, pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Pemilik pendapatan tetap dirugikan, pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung, penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Yang ketiga, bagi debitor, peminjam uang, dan kreditor. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditor, mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Selanjutnya, yang keempat, bagi produsen, bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Yang terakhir, 5. Bagi perekonomian nasional, yaitu investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.